Di malam purnama yang memancarkan cahaya keemasan di atas laut selatan, angin bertiup kencang membawa aroma asin laut bercampur mistis. Ombak menggulung dengan garang, seolah menandai bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di tepi pantai, dua sosok anggun namun penuh aura kekuatan berdiri, saling berhadapan. Dewi Lanjar, penguasa pesisir utara, mengenakan kain sutra hijau yang memancarkan kilauan, rambut panjangnya tergerai, melambai seiring angin malam. Matanya tajam seperti elang, penuh determinasi. Di hadapannya berdiri Nyi Blorong, penguasa ular dan bawah laut, dengan kain berwarna hitam berkilauan seperti sisik naga. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, namun auranya memancarkan kegelapan. Kau berani datang ke wilayahku, Nyi Blorong. Suara Dewi Lanjar terdengar seperti petir yang menggema. Nyi Blorong tersenyum sinis. Wilayah? Laut adalah rumahku, Lanjar. Aku tidak kenal batas, terutama untuk seorang seperti dirimu. Mata Dewi Lanjar menyipit, tangannya yang memegang kipas emas mulai memancarkan cahaya. Kau datang untuk menantangku, atau hanya sekadar menyombongkan dirimu? Aku mendengar kau merebut jiwa seorang saudagar yang seharusnya menjadi milikku. Kau tahu perjanjian kita, Lanjar. Jangan mengganggu wilayah kekuasaanku. Dewi Lanjar mengibaskan kipasnya, menciptakan angin kencang yang membuat ombak semakin menggila. Dia datang ke lautku, Blorong. Jiwa yang tersesat di utara adalah milikku. Kau yang melanggar batas dengan mencoba mengambilnya. Keduanya saling menatap tajam. Aura mistis di sekitar mereka semakin tebal. Dalam sekejap, pertarungan dimulai. Nyi Blorong bergerak lebih dulu. Dengan gerakan yang gesit, ia memanggil ribuan ular berbisa yang muncul dari pasir. Ular-ular itu bergerak menuju Dewi Lanjar dengan kecepatan luar biasa, namun Dewi Lanjar hanya tersenyum tipis. Ia mengayunkan kipasnya, menciptakan badai yang menyapu ular-ular itu ke laut. Seranganmu terlalu lemah, Blorong. Nyi Blorong menyipitkan mata. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan tiba-tiba tanah di bawah kaki Dewi Lanjar mulai retak, memancarkan api hijau. Dewi Lanjar melompat ke udara, menghindari jebakan itu, lalu meluncur dengan anggun. "Kau harus lebih kreatif," kata Dewi Lanjar sambil mengangkat kedua tangannya. Ombak besar terbentuk di belakangnya, seperti tangan raksasa yang siap menghantam. Ombak itu meluncur ke arah Nyi Blorong dengan kecepatan mengerikan. Namun, Nyi Blorong tak gentar. Dengan satu gerakan tangan, ia memanggil sosok ular raksasa yang melilit ombak itu, menghentikannya di udara. Nyi Blorong tersenyum puas, tetapi belum sempat ia membalas serangan. Dewi Lanjar sudah berada tepat di depannya, menyerang dengan kipas emas yang mengeluarkan cahaya seperti petir. Benturan antara kipas emas Dewi Lanjar dan sisik ular yang melindungi tubuh Nyi Blorong menciptakan ledakan besar. Cahaya hijau dan biru memenuhi langit malam. Benturan antara kipas emas Dewi Lanjar dan sisik ular yang melindungi tubuh Nyi Blorong menciptakan ledakan besar. Cahaya hijau dan biru memenuhi langit malam. "Dewi Lanjar, kau memang kuat," ujar Nyi Blorong sambil mengusap sedikit darah di sudut bibirnya. "Tapi aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku." "Aku menunggumu," balas Dewi Lanjar dingin. Nyi Blorong kemudian memanggil seluruh kekuatannya, menciptakan badai ular bercampur api hijau yang melilit tubuhnya. Sementara itu, Dewi Lanjar memusatkan energinya pada kipas emasnya, membuatnya bersinar semakin terang. Pertempuran mereka terus berlangsung, menciptakan gelombang besar di laut dan angin kencang yang membuat pepohonan di pesisir tercabut dari akarnya. Namun, meski serangan demi serangan saling dilontarkan, keduanya tampak seimbang. Akhirnya, setelah pertarungan berlangsung sepanjang malam, kedua sosok itu berhenti, saling menatap dengan napas memburu. Sepertinya, kita harus menyelesaikan ini lain kali. Aku tidak akan menyerahkan lautku padamu, Blorong. Aku tidak akan melupakan ini, Lanjar. Waktu akan membuktikan siapa yang berkuasa di lautan ini. Dengan kilatan hitam, Nyi Blorong menghilang ke dalam laut, meninggalkan Dewi Lanjar yang masih berdiri tegak di tepi pantai. Ombak kembali tenang, tetapi angin malam masih membawa sisa-sisa kekuatan dari pertarungan sengit mereka.
Malam itu menjadi legenda, mengingatkan semua makhluk bahwa perbatasan Laut Selatan dan Utara tidak boleh dilanggar sembarangan. Sebab, dua ratu mistis yang sama-sama kuat terus berjaga di sana.